sebagai Pak Ustadz sebagai pengamat pelaku sekaligus juga yang sudah berkecimpung lama di Indonesia di hari-hari politik Indonesia, itu sebenarnya apa yang kurang Pak? Apakah koordinasi atau kurang kolaborasi atau justru malah terlalu banyak pemain-pemain yang memang menjadikan kita tuh tidak ada arah gitu Pak? Apakah kurang komando? Nah itu yang pengen saya tanyakan sebagai masyarakat umum bagi di kelas ini. Baik, satu lagi di ruang Zoom ada chat dari Bang Syam. Ya. Pertanyaannya, mekanisme apa dalam moral Islam yang mungkin ditempuh dalam menyiapkan masyarakat yang mampu melahirkan pemimpin yang mampu menjadi pemimpin di level global? Saya kira itu tiga pertanyaan dulu. Silakan. Nah, ini menarik ya, kita akhirnya harus mengelaborasi sedikit soal krisis ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, krisis ini adalah krisis yang sistemik, multidimensi, dan ini akan berlarut. Yang pertama pada skala waktunya, karena ini kita memasuki satu siklus satu abad. Siklus satu abad ini biasanya, kalau kita baca paling tidak sejarah modern sekarang itu selalu terjadi pergantian pada tingkat kepemimpinan global, begitu juga pada tatanan global itu. Nah, biasanya sebab terjadinya krisis itu adalah karena ideologi yang menjadi dasar dari tatanan global itu memang sampai pada satu ledakan kontradiksi yang memang tidak ada jawabannya dari dalam ideologi itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya melihat dulu Uni Soviet misalnya runtuh, yang runtuh itu kan memang sistemnya, bukan karena dia kalah perang di Afghanistan, enggak, itu cuma trigger aja. Itu cuma trigger saja bahwa sistem ini tidak bisa lagi dipertahankan. Apa yang diasumsikan sebagai cara menciptakan pemerataan, kenyataannya itu enggak terjadi gitu. Ini justru menyedot seluruh potensi yang ada, tetapi akhirnya juga tidak mampu menciptakan pemerataan seperti yang dia janjikan itu gitu ya. Jadi sistem dan institusinya itu memang relatif ya memang harus berakhir itu. Nggak bisa dipertahankan itu. Gitu. Nah, sekarang kan setelah Uni Soviet runtuh, dalam falsafah besar yang namanya materialisme, kapitalisme, dan di dalamnya ini ada neoliberalisme sekarang. Kalau kita lihat kan ini yang mendominasi dunia sejak runtuhnya Uni Soviet kan. Termasuk sebenarnya gelombang demokrasi yang terjadi di seluruh dunia setelah runtuhnya Uni Soviet ini adalah satu proyek besar setelah runtuhnya Uni Soviet itu. Cuma dalam tatanan global kan kepemimpinannya kepemimpinan tunggal. Amerika sendiri ya kan. Karena dia kepemimpinan tunggal seperti ini, nah ini bahayanya Pak. Kalau tidak ada pengimbang. Akhirnya yang kita sebut sebagai neoliberalisme ini juga menyedot seluruh kekayaan yang ada di belahan bumi lainnya, dan ini yang tadi diceritakan Pak Rohmin tadi ini. Kenapa angka kekayaan global oligark ini ya itu luar biasa lompatannya, terjadinya dalam 30 tahun terakhir ini Pak, enggak sebelumnya itu tidak sebelumnya itu sebabnya kenapa di Eropa, khususnya negara Eropa Timur, Eropa Tengah, dan mantan Uni Soviet, akhirnya juga Rusia, itu berpikir bahwa ini sama saja dengan kapitalisme, sama saja dengan sosialisme juga. Nggak ada itu yang dijanjikan itu. Saya relatif keliling lewat darat ya di wilayah Balkan, di Eropa Timur. Saya suka itu. Juga ke Rusia, saya ke desa-desa kayak gitu. Sampai ke Kaukasus gitu ya. Memang susah hidup orang.
susah. Jadi pola pengendalian Amerika terhadap dunia ini tidak memberi ruang nafas bagi orang. Nah, cuma sekarang ini ada satu masalah bersama yang bukan hanya berhubungan dengan tatanan sosial kita, tapi menyangkut tempat tinggal kita yang namanya bumi. Ini yang men-trigger lebih cepat terjadinya proses krisis dalam sistem kapitalisme ini. Jadi maksudnya adalah ide pertumbuhan tidak bisa lagi orang sedang mencari satu model ekonomi baru untuk menjaga keseimbangan. Sementara populasi kita terus bertumbuh seperti ini, gitu ya. Nah, ini yang trigger ini dari sini, ini yang memicu. Tapi kemudian ada masalah lain di luar dari persoalan ini. Awal persoalannya adalah karena kalau kita lihat dalam era perang dingin itu kan terjadi rekrutmen antara blok barat sama timur kan. Amerika ini merekrut Cina dari Uni Soviet, dari aliansinya. Setelah terlebih dahulu merekrut kawasan kita ini Asia Tenggara. Makanya kan tahun 70-an, 80-an, seluruh kawasan ini mengalami pembangunan. Iya kan? Karena aliran investment. Sebelumnya itu ada Jepang sama Korea Selatan. Iya kan? Dalam aliansi global ini itu. Asia Tenggara ini nyusul kemudian. Itulah eranya Lee Kuan Yew, eranya Pak Harto, eranya Mahathir, Marcos. Ini era-era ini semuanya. Ini era pembangunan di kawasan ini semuanya itu. Nah, tahun 80-an Cina ikut join. Tapi karena ini masih perang dingin, transisi ideologi di Cinanya perlu waktu sekitar 1 dekade, eranya Deng Xiaoping ya. Nah, setelah tahun 90-an ke sini, bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet, seluruh hambatan globalisasi itu diakhiri dengan adanya WTO. WTO kan intinya kan tarif kan? Iya nggak? Nah, ini eranya Pak Rahmin udah muncul pada waktu ini nih. Iya kan? Eranya Ichmi udah ini tuh, di periode itu gitu. Nah, ada relokasi besar-besaran pabrik dari Amerika, modal dari Amerika, teknologi dari Amerika ke Cina. Itulah yang menciptakan pembangunan yang sangat eksesif sekali di Cina. Tapi pada waktu yang sama, pembangunan ini memberikan kemampuan keunggulan kompetitif kepada perusahaan-perusahaan multinasional. Karena dia dapat seluruh manfaat terbaik dari semua negara. Labor yang murah di Cina, mobilitas yang tinggi karena WTO sudah mengatur semuanya, ya kan? Plus tambahan teknologi yang lainnya, itu yang menciptakan orang jual sepatu bisa miliaran dolar, bagaimana ceritanya tuh? Iya kan? Orang iPhone misalnya yang iPhone ini di Cina diproduksi cuma $18 ya ini. Kalau yang iPad itu nggak salah $20 itu. Ini ya iPhone 12 juga sama $20. Ongkosnya Pak, dijual berapa di kita itu? 20 juta ini. 1.500-an dolar lebih kan? Cuma segitu. Jadi itu yang membuat perusahaan-perusahaan besar Amerika ini itu susah dilawan. Dia dapat semua keunggulan kompetitif itu. Cuma Cina juga melakukan hal yang lebih pintar dari negara-negara Asia Tenggara. Dia tahu bahwa rakyatnya banyak, dia perlu investment besar ini, tapi dia perlu membangun satu ekonomi yang base-nya adalah industri, orientasinya ekspor, supaya dia ada cash flow. Lama-kelamaan, ini industri-industri menengah dikuasai oleh Cina di pasar global gitu. Dalam waktu yang lama, 2-3 dekade kemudian, yang sekarang ini yang sedang terjadi, pabrik-pabrik di Amerika yang tadinya kuat, mati semuanya. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya penciutan jumlah kelas menengah di Amerika. Begitu juga di Eropa.
Karena pabriknya pindah semua ke sana. Nah, waktu kelas menengah ini menciut, kekuatan inti Amerika itu runtuh di dalamnya. Karena kekuatan inti Amerika itu bukan demokrasinya sebenarnya. Kelas menengahnya. Kelas menengahnya itu lebih dari 2/3 total populasinya. Sekarang shrinking menjadi sekitar 50-an. Sebagian dari yang kelas menengah ini lompat turun, jatuh ke bawah, jatuh miskin. Ada yang sebagiannya naik ke atas. Tapi yang jatuh miskin lebih besar. Ini yang menyebabkan Donald Trump kemarin itu menang. Karena ini tadi ini. Makanya Donald Trump itu bukan sekedar Donald Trump, dia sudah menjadi ideologi Trumpisme. Ini dia. Jadi ada persoalan kelas menengah yang menciut di negara-negara barat ini sendiri. Artinya sistem ini akhirnya memakan warganya sendiri. Makanya muncullah kelompok pemimpin-pemimpin baru yang orientasinya itu ultranasionalis. Dari 2015 yang lalu, Amerika secara resmi mendefinisikan Cina sebagai musuh. Selesai kan? Artinya kita sekarang punya masalah baru. Namanya konflik geopolitik antara incumbent sama Newcomer. pendatang ini kan. Kan itu yang terjadi kan? Jadi lengkaplah semua persoalan krisis dalam kontradiksi dalam sistem global ini secara perlahan-lahan itu lengkap. Itu. Kemudian datang wabah ini itu. Dan saya tidak tahu Anda mendefinisikan wabah ini normal apa? Man-made ya, buatan manusia itu. Iya kan? Tapi kemudian karena waktu itu di awal krisis saya mengatakan buku yang saya tulisin soalnya bukan ini ceramah di bulan Ramadan pertama waktu ada pandemi karena kita lockdown ya kita ceramah waktu itu. Selama Ramadan full beberapa kali saya menyampaikan beberapa ide yang berhubungan dengan krisis dalam konsep Islam gitu ya. Sejak itu saya mengatakan bahwa krisis sistemik ini nanti kira-kira tahapan-tahapannya akan begini nih. Wabah ini hanya pandemi ini hanya trigger. Setelah ini akan ada krisis ekonomi. Setelah ini akan ada krisis sosial. Nah, setelah krisis sosial ini nanti akan ada dua. Satu dari dua kemungkinan. Krisis politik atau kemudian ada perang. Nah, sekarang kita sudah sedang akan ada pendalaman krisis ekonomi ini. Dan krisis ekonomi sekarang ini dipicu dengan perang ini mempercepat terjadinya krisis yang jauh lebih dalam lagi. Dan kita akan menyaksikan sekarang ini revolusi sosial di seluruh negara, di dalam negara masing-masing. Kenapa? Karena para pemimpin ini sekarang tidak tahu bagaimana menjawab masalah yang sekarang ini ada. Mereka bingung, mereka linglung. Jadi ini akan menjadi ujian bagi semua entiti, bagi semua organisasi, termasuk negara. Bukan cuma bisnis, negara. Dan yang paling terancam dalam situasi seperti ini adalah negara-negara dengan populasi besar. Karena ancamannya itu adalah ancaman disintegrasi. Termasuk Amerika, China, India, Rusia sendiri, Indonesia. Ini negara-negara yang punya ancaman disintegrasi besar. Amerika jangan salah, ancaman perang saudaranya besar. Besar di Amerika. Sangat besar itu. Dan kira-kira walaupun sekarang ini di atas kelihatannya secara media itu Rusia tampak terpojok ya, tapi sebenarnya di lapangan Rusia relatif mencapai semua yang dia mau. Dia dapat apa yang dia mau semuanya itu. Dan sanksi ini pisau bermata dua ini. Ini bisa mematikan Rusia tapi juga bisa berbalik kepada tuannya. Kenapa? Karena kalau nanti di sini Rusia terbukti bisa bertahan, apalagi saya kira salah satu instrumen yang dipakai Putin ini dengan memaksakan Eropa membeli minyak dengan rubel gitu ya. Ini kan sekarang kan sudah mengembalikan nilai rubel sekarang ini kan. Mulai kembali seperti sebelum sebelum perang gitu kan. Mulai kembali nih. Ini akan menggoyang nih. Makanya perang ini akan panjang. Dan karena ini perang akan panjang, kita lihat sejak perang di Ukraina itu sudah berapa pemerintahan yang jatuh sekarang? Pakistan, ini Sri Lanka nih, Peru, ini satu-satu nih. Ancaman kelaparannya akan ini luar biasa dahsyat.
Sekarang coba bayangkan kalau seluruh elemen ini ketemu, ada pandemi, ada perang, ada krisis ekonomi, nanti ini ada apa namanya bencana alam nih. Karena climate change ini semua bertemu sekaligus. Dan kita ini dalam perspektif climate change ini negara yang paling rentan. Secara pangan saya kira juga Anda tahu semua kan. Kita ini negara yang rapuh juga. Rusia waktu mau melakukan perang begitu, dia persiapannya panjang. Dia hitung betul. Putin itu sudah mengurangi impornya secara sistematis itu. Sejak tahun 2014. Produksi gandumnya dia naikin. Dia siap bahwa perang ini akan terjadi. Tidak, ini masalah waktu, ini sudah akan terjadi. Dia tahu betul itu. Jadi dia menyiapkan diri memang untuk itu. Reserve-nya diganti pelan-pelan, yang dolar dirubah jadi emas sama yuan. Sudah lama proses itu terjadi. Dia sudah menghitung itu. Dan mereka bertanya sebelum perang dimulai, kira-kira apa yang akan dilakukan Barat? Mau nggak kira-kira mereka perang? Terbukti nggak kan? Nggak mau mereka kan, secara resmi. Karena begitu NATO terlibat, ya perang dunia kan? Berarti mereka hanya akan melakukan apa? Sanksi. Nah, orang tidak mengerti bahwa yang disanksi oleh Eropa ini terutama pengusaha-pengusaha Rusia itu yang disebut oligarki. Itu adalah kelompok-kelompok liberal yang rata-rata anti Putin. 2 tahun lalu sudah ditawarkan oleh Putin untuk mendapatkan pengampunan pajak. Balikin duitnya ke Rusia, nanti dapat pengampunan pajak. Tapi pada nggak mau karena merasa tidak aman. Nah, sekarang yang ini semua yang kena sanksi ini, yang di freeze semua hartanya ini. Ya, salah satunya. Nah, kebanyakan mereka itu Yahudi. Nah, akhirnya sekarang mereka pada lari ke Israel. Jadi sekarang sentimen anti-Israel di Rusia lagi tinggi-tingginya. Ini artinya apa? Bisa nggak kita membayangkan bahwa tiba-tiba ini jadi isu agama? Karena rata-rata yang di Ukraina ini itu Yahudi. Cuma ultranasionalis. Jadi maksudnya begitu satu krisis besar datang, krisis itu punya karakternya sendiri. Nggak ada yang bisa kendaliin, termasuk yang merencanakannya. Nggak ada. Siapa sangka tiba-tiba kita dengar berita di luar Ukraina sekarang kan? Imran Khan di Mosi tidak percaya. Iya kan? Sekarang kemarin 26 menteri di Sri Lanka. Ini satu-satu nih. Satu-satu ini akan terjadi ya seperti itu. Indonesia bukan pengecualian, ini masalah kaidah umum gitu. Iya, ini jadi ini yang akan kita hadapi nih ya. Ini yang akan kita hadapi kira-kira gitu. Ya, jadi kalau kira-kira kita sekarang ini misalnya ini kan kira-kira middle age semua ini kan ya. Umur pertengahan semua ini kan ya. Kira-kira dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ini krisis ini yang akan kita hadapi semua ini. Karena pergantian dalam sistem global ini, tatanan global ini berbeda dengan yang lalu-lalu. Kita sekarang sudah terlalu terkoneksi. Sudah terlalu terkoneksi. Nggak bisa kita hindari. Nah, dalam konteks ini menurut saya kayak gitu tuh. Agak tidak relevan kita membicarakan fungsi DPR dan seterusnya gitu. Enggak. Yang diperlukan oleh Indonesia sekarang ini adalah kelompok elit baru yang punya cita-cita besar ini, yang bisa mengelola masa transisi ini dan membawa Indonesia daripada tergilas oleh krisis global ini. Kita harus agresif. Sebab kalau enggak kita akan jadi collateral damage. Lihat pengalaman sejarah kita itu. Revolusi industri di Eropa, Indonesia yang jadi sapi perahan, ya kan? Jauh betul Belanda datang ke sini menjajah kita gitu. Ada satu disertasi Pak di Harvard, belum terlalu lama disertasi doktor gitu. Pendapatan VOC dari gula di Pulau Jawa saja itu kira-kira 1/3 dari total GDP Belanda pada waktu itu. Itu dari single commodity gula. Yes, gula saja itu.
Bayangin Pak, cuma itu kan begini. Revolusi industrinya di sana, korbannya di sini. Itu. Jauh betul kan? Nah, sama begitu juga tadi. Begitu Jepang masuk dalam perang Pasifik, dia perlu basis militer. Iya kan? Diambillah seluruh kawasan Asia Tenggara ini, termasuk Indonesia. Jadi jajahan lagi kita gitu. Iya kan? Kita ini merdeka kan sebenarnya dalam sejarah kemerdekaan di Indonesia kan tidak ada perang yang terlalu monumental kan? Ada nggak? Hah? Yang seperti yang kita bayang, perang-perang monumental lawan penjajah, ada nggak kira? Kan sebenarnya nggak ada juga kan? Yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan itu kan perang kota, Surabaya ini kan? Iya kan? Ya karena kita juga nggak punya tentara kok waktu itu. Nggak punya tentara. Yang kita punya itu adalah kelompok pergerakan nasional. Munculnya elit nasional baru yang mengerti betul bahwa sistem politik domestik kita ini tidak bisa bertahan melawan penjajahan. Kerajaan-kerajaan kecil ini sudah expire. Kita harus menjadi satu entitas politik baru. Entitas politik baru ini mengharuskan seluruh kerajaan-kerajaan Nusantara ini dihapus. Kita lebur jadi satu, namanya republik. Itulah intinya pergerakan nasional dari sejak Budi Utomo sampai seterusnya, sampai Sumpah Pemuda. Ini kan tonggak ini kan. Nah, yang kita perlukan elit-elit baru seperti itu, intelektual yang punya integritas yang tinggi, dan berani melakukan terobosan kolektif seperti itu. Itu. Coba bayangkan, pergerakan nasional itu kan cuma setengah abad, kita merdeka. Itu gerakan politik, bukan tentara itu. Sipil. Gerakan politik semua yang melahirkan ini semuanya itu. Makanya yang berat dalam proses itu adalah pergulatan intelektualnya. Coba lihat dampaknya pada kesusastraan. Iya kan? Perbincangan orang sehari-hari itu berat itu. Fasilitasnya seadanya. Saya ke rumahnya Pak Cokro ya di Surabaya. Kecil betul rumah itu ya, petak-petak kayak begitu. Saya nggak kebayang dulu orang bicara negara di situ, ada anak muda itu dulu. Iya. Kita ini negara, mewarisi negara yang anggota G20, sekarang jadi presiden G20 pula gitu. Bukan negara kecil ini gitu. Cuma negara ini negara menengah. Kalau kasta ini kastanya kasta kelima ini gitu. Nah, ini yang saya maksud, arah ini yang perlu kita ini, arah sejarah baru yang kita perlukan. Dan ini membutuhkan satu pergulatan intelektual baru. Yang lebih berkepentingan sebenarnya sekarang ini adalah kelompok intelektual. Karena sekarang, apa yang bisa kita bayangkan misalnya dari DPR sekarang ini? IKN misalnya coba lihat kan, tidak ada perlawanan kan? Tapi apa akan jalan? Ya, kita tanya Pak Fadil kan? Iya kan? Saya kemarin ditanya sama Tribun, saya bilang, ini seperti anak yang kelahirannya tidak diinginkan gitu. Iya. Lahir sih iya ya, cuma tidak akan jadi nanti itu. Stunting nanti gitu. Lahir tidak tepat waktu itu. Cuma proses DPR-nya lancar. Iya kan? Jadi bukan karena Anda tidak punya orang yang melawan, Anda bisa melakukan apa yang Anda mau. Belum tentu. Nah, apa yang akan terjadi dalam situasi global nanti? Sistem institusi global ini, karena kalau secara ideologi orang sudah tahu ini, selesai ini ya. Sekarang yang hancur ini nanti adalah institusinya. PBB sekarang apa nilainya coba ini? Orang bisa ngapain sama Rusia sekarang itu? Mau dikeluarin dari Dewan Keamanan. Mau dikeluarin dari G20. Amerika sudah ngancam, kalau Rusia datang, saya nggak datang. Kasihan betul kita itu. Begitu jadi pemimpin, begitu lagi. Iya kan? Jadi coba, jadi institusi global ini yang namanya PBB, Dewan Keamanan, ini hilang sebenarnya. Disfungsi ini. Semua disfungsi ini. Nah, apa yang akan terjadi kemudian, ini tidak ada yang bisa memprediksinya.
Cuma biasanya secara urut menurut, sambil orang mencari temuan-temuan ideologi baru, yang akan terjadi bersamaan dengan itu secara paralel adalah aliansi-aliansi baru. Aliansi-aliansi baru ini tempat orang menemukan titik kesamaan baru, ikatan-ikatan geopolitik baru. Sampai orang ketemu titik matangnya di suatu waktu. Nah, Indonesia ini tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa itu. Kita nggak akan bisa melakukan apa-apa tanpa itu. Nah, itu sebabnya kenapa saya ingin memulainya justru dari ide besarnya. Pertama, masalah mindset. Rubah tantangan ini menjadi peluang. Yang kedua, kita perlu menyatukan elit sekarang ini. Keluar dari polarisasi yang ada ini mematikan kita itu. Ada orang dapat keuntungan politik dari polarisasi, itu bahaya. Sebab negara kita ini ancaman disintegrasinya besar. Sangat besar ancaman disintegrasinya, Pak, gitu. Jangan underestimate gitu ya. Dan kita ini secara ekonomi strukturnya itu tidak kokoh rapuh gitu ya. Sebenarnya kan banyak keuntungan-keuntungan ekonomi yang kita alami selama masa pertumbuhan kita dalam era demokrasi ini lebih banyak disebabkan oleh karena ya dapat angin baik secara global aja itu. Bukan karena performance. Iya kan? Ya harga minyak naik, komoditas naik, kita nebeng kayak gitu tuh. Nah, kan kayak begitu aja selalu gitu. Nah, sekarang kalau kita mau sekarang ini, ya memang yang diperlukan sekarang ini adalah satu gerakan pemikiran baru dari kelompok intelektual. Di luar dari partai-partai politik yang ada sekarang ini. Karena biasanya kalau, apalagi sekarang kan masalahnya, itu ada satu secara sosiologis ya. Begitu ide-ide itu hilang dari masyarakat, yang muncul itu patung. Orang kembali ke masa lalu, supaya masa lalu bisa gampang diingat, dibuat patungnya. Iya kan? Karena orang nggak punya masa depan lagi gitu. Yang sebelah nih. Makanya orang bikin patung gitu. Iya. Itu kan cara orang memvisualisasi. Orang sudah tidak punya bayangan masa depan, orang kembali ke masa lalu. Untuk menyederhanakan memori kepada masa lalu, kita patungkan itu. Itu bahaya ya begitu. Itu bahaya. Itu salah satu hikmah kenapa Nabi itu tidak boleh dilukis. Iya kan? Kita nggak pernah tahu wajahnya, tapi kita beriman kepadanya. Iya kan? Karena yang abadi itu narasinya. Nah sekarang ini karena orang sedang dalam pencarian model ini, itu yang saya anggap bahwa ini justru adalah peluang, dan Indonesia ini berbeda dengan negara-negara Islam yang lain seperti di Timur Tengah. Pak, ini yang akan menderita dari krisis ini salah satunya adalah Timur Tengah. Ini Mesir sekarang ini kan sekitar 60% gandumnya Mesir itu impor dari Rusia. Kalau Sudan bisa sampai 100%, Pak. Turki 80% impor gandumnya dari Rusia sama Ukraine. Tahun depan Turki pilpres. Makanya Erdogan hari ini berbaik-baik dengan semua negara yang tadinya musuhnya, termasuk Israel. Iya. Presiden Israel sudah datang ke Turki, dan sekarang diundang lagi Perdana Menterinya. Nanti lebaran ini, yang tadinya Saudi sama Turki musuhan, nanti Erdogan mau lebaran di Masjidil Haram. Karena tahun depan pemilu. Jadi orang semua terbawa dalam tekanan geopolitik itu semuanya itu. Nah, kita ini punya kesempatan ada dalam radius efek konflik itu, tapi tidak terlalu langsung. Tidak terlalu langsung. Itu artinya kalau kita pandai-pandai memanfaatkan situasi kita ini, insya Allah kita punya kesempatan untuk itu. Sebenarnya sih yang kita perlukan ini aja, pemberontakan kaum intelektual kepada situasi ini. Karena itu yang sebenarnya mendahului. Saya percaya betul bahwa sejarah nasional kita itu bukan sejarah militer, Pak. Itu. Kita nggak punya sejarah medan tempur yang dahsyat itu, nggak ada itu. Nggak ada, kita nggak punya sejarah itu gitu. Tapi kita punya sejarah tokoh-tokoh nasional. Itu sebabnya Anda bandingkan misalnya di seluruh dunia Islam, Indonesia ini adalah negara modern dengan proses pembentukan yang sangat sophisticated.
Itu Indonesia itu. Kalau Anda lihat negara-negara Arab, Anda kasihan lihat. Dan jaraknya dengan kita juga jauh. Tapi kita ini tanggung, ada di tengah gitu. Nah, masuk dari kasta tengah ini masuk ke aliansi utama ini, itu yang kita perlukan sekarang kira-kira. Karena menurut saya, situasi ekonomi global ke depan itu, jangan percaya pada teori pertumbuhan tanpa adanya aliansi itu. Mustahil. Itu nggak akan terjadi itu. Cina yang sekarang kita lihat itu adalah efek dari aliansi. Jepang yang kita lihat itu adalah efek aliansi. Jerman itu adalah efek aliansi. Nah, jadi karena kita membutuhkan satu semangat pemberontakan intelektual yang baru untuk merumuskan ide ke depan itu, sebenarnya menurut saya ide inilah yang akan membimbing revolusi sosial yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. Ini akan terjadi. Ini bukan soal harga minyak goreng, bukan soal harga BBM, enggak. Ini hanya pemicu kecil semuanya nanti. Tapi bertahun-tahun ke depan kita akan menghadapi situasi yang jauh lebih sulit daripada yang sekarang ini sudah ada itu. Kira-kira itu. Siap jadi presiden berarti. Dan ini waktunya, ini kelompok yang paling diperlukan negara sekarang ini IPB sebenarnya ini. Karena ini masalah pangan yang utama. Tadi saya tanya Pak Samsari tadi, ini bilang sambil jalan ke sini tadi. Saya bilang, bisa nggak sih kita meningkatkan output pertanian kita? Kan dalam sejarah itu, begitu teknologi bertumbuh, output pertanian itu tinggi, tapi serapan tenaga kerjanya rendah. Kita masuk ke era industri, manusia sama alat itu masih seimbang. Begitu teknologi makin banyak, manusia digeser dari industri, outputnya makin besar, tapi serapan tenaga kerjanya makin rendah. Kita masuk ke era informasi, kita masuk ke era internet sekarang ini, itu serapan tenaga kerjanya juga tidak besar, Pak. Iya kan? Perusahaan global seperti misalnya Microsoft misalnya, tenaga kerjanya 100-an ribu aja gitu kira-kira. Lebih banyak tenaga kerjanya Indofood gitu. Dengan size yang lebih kecil jauh gitu. Iya kan? Jadi nanti ada persoalan bahwa teknologi bisa meningkatkan output industri, tapi daya beli orang tidak ada. Artinya apa? Ini menyangkut model dalam kapitalisme, iya kan? Betul. Yang kena hantam ini modelnya langsung secara core-nya. Orang jadi dunia sedang dalam pencarian seperti ini, dan insya Allah ini yang membuat saya percaya, karena Rasulullah SAW mengatakan la yablughanna hadzal din ma balagal lailu wan nahar. Agama ini akan sampai kepada semua manusia sepanjang siang dan malam menjangkau mereka. Wallahu a'lam. Iya, baik Ustaz. Izin mungkin satu termin lagi Ustaz. Oke. Ini menarik ini. Menarik ini mungkin. Saya mohon lebih untuk mensyarat tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz. Kesempatan mungkin Bang Fadil. Kelihatannya kalau dari perspektif ekonomi. Iya Bang. Iya. Oke, baik, yang lain mungkin satu atau dua dari sini. Pak Redra, Satu lagi dari Sumatera Utara. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami yang kami hormati, Pak Rohmin dan hadirin dan Pak Hadir sekalian, perkenalkan saya Reza. Ini agak di luar undangan ini. Yang diundang Ismi sama kami, betul saya dari Hikmi. Sama I-nya lah. I-nya sama. Alhamdulillah, tadi saya dengar sesi pertama, ternyata kegundahan dan kegelisahan Ismi dan kami ternyata terpolarisasi sama. Yang pertama adalah tentang soal kepemimpinan. Yang kedua adalah soal ideologi. Kami dari kalau sekarang Ustaz Gen Y, Gen Z kan, yang akan mendominasi negara ini sampai 2045 adalah
generasi produktif usia angkatan kerja di bawah 45 tahun. Yang ini seharusnya menjadi kekuatan besar bagi saya. Tadi Ustaz Anies juga sudah cerita tentang bagaimana geopolitik yang terjadi dan bagaimana posisi kita. Kalau saya ingin menariknya ke lebih mikro, tadi Ustaz Anies bilang bagaimana pemberontakan kaum intelektual yang harus ditunggu negara ini untuk bisa eksis sebagai negara dalam wave atau gelombang abad. Yang saya temukan di lapangan, Ustaz, sekarang ini bukan salah satu yang utama untuk mencapai sebuah kepemimpinan di negara ini, kendaraannya adalah partai politik. Kalau itu diatur undang-undang. Tidak bisa serta-merta HISMI, KAHMI, atau semua organisasi yang ada II-nya itu menjadi presiden kalau tidak disokong oleh partai politik, karena itu ditentukan oleh undang-undang. Artinya apa? Artinya kami, anak muda ini dari sekarang, kalau mau jadi pemberontak atau menjadi agen perubahan itu, mau tidak mau, suka tidak suka, harus masuk ke partai politik itu sendiri. Masalahnya yang kami lihat sekarang, ya saya nggak tahu di sini ada kader partai apa. Semua partai yang ada di Indonesia ini, menurut saya tidak punya ideologi. Ideologinya adalah Pancasila. Kalau dibilang partai A, partai biru, nasionalis ideologinya. Kita bilang partai biru, partai hijau, religius, semua bilang religius. Jadi hampir sama semua ideologinya. Ceritanya adalah kalau ditanya nasionalis, kami nasionalis. Kalau ditanya religius, kamilah partai religius. Jadi hampir tidak ada pembeda. Karena apa? Karena isu yang dibangun, narasi yang dibangun dari dulu tentang faksi kiri, komunisme dan segala macamnya itu menghasilkan output yang jelek dan itu bertentangan dengan ketuhanan. Kalau kita lihat Amerika, dua partai clear, ideologinya sama, oposisi dan penguasa. Jadi kami pengen penjelasan dari Ustaz Anies, saran yang sudah berkecimpung di dunia politik. Ya kan, bukan hanya satu partai, udah dua partai didirikan. Dua-duanya presiden lagi. Dua-duanya presiden. Artinya kami anak muda ini apa sih kriteria partai politik yang baik bagi kami anak muda, khususnya anak-anak muda Islam di sini? Ya. Kriterianya apa? Dan kami tuh harus mulai dari mana gitu? Karena sekarang anak-anak muda ini bisa dikatakan agak alergi mendengar politik karena kami ini tidak melihat pembeda gitu loh. Hijau bilang sama, putih bilang sama, biru bilang sama, gitu. Merah bilang kami juga sama gitu. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung perasaannya karena ini bilang kami, karena inilah kritisnya anak muda sekarang yang memang haus dan sudah jenuh tentang kancah dan elit-elit politik yang ya begitu-begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya aja. Ini mumpung ada Ustaz Anies ya, saya kira menarik tentang model kepemimpinan ke depan ini dikaitkan dengan hadis yang khilafah ala minhajin nubuwah itu. Nah, kira-kira modelnya apa nanti ke depannya, seperti apa dengan negara-negara yang sekarang masing-masing kan punya presiden dengan konteks hadis tadi. Terima kasih. Ya, mungkin saya ngundang Ustadz Roshid lah. Nanya 3 itu ya sebelum, karena ini termin terakhir kan ya. Jadi Ustadz Roshid harus nanya itu. Ustadz Roshid dari Bismillah itu Ustadz Roshid itu. Dia anak perikanannya dari di Tadi jelasin Pak Rofen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekontak dengan Pak Rofen di sini. Ustaz Anies, tadi saya melihat ada beberapa hal yang
mengatur yang kontradiktif. Tapi perasaan saya aja mungkin bisa disampaikan. Jadi katakan bahwa fondasi bangsa ini sesungguhnya sudah sangat kuat gitu ya. Kemudian satu lagi ada ancaman-ancaman secara geopolitik yang itu sangat mungkin terjadi pada negara-negara yang berpenduduk besar saat ini di Indonesia, yakni kepecah-pecah gitu ya, itu sudah jelas. Kalau saya melihat sepertinya narasi yang pertama bahwa fondasi negara ini sudah sebagian kokoh kuat, ini kalau sepertinya agak mirip-mirip dengan teman-teman di sebelah yang sering mengatakan harga mati gitu. Dan itu tidak konsisten. Saya katakan tidak konsisten, misalnya sehari dua hari yang lalu Pak Mendagri Pak Tito ketika termasuk Pak Wiranto kemarin Enak kopinya. ketika disampaikan tentang ada isu ya 3 periode, beliau katakan bahwa itu tak mungkin ya. Secara wacana silakan aja. Ya ini kan baru wacana saja. Kalau wacana ya nggak boleh dibatasi, silakan aja wacana. Termasuk wacana 3 periode nggak bisa dibatasi. Tapi ini inkonsistensi gitu. Seperti apa inkonsistensinya? Misalnya apa yang disampaikan Ustaz tadi tentang hadis tentang nubuwah ya, bisa Nabawiyah terkait dengan kembalinya khilafah, dan itu sahih menurut riwayat Ahmad sebagai fase yang kelima, di mana saat ini menurut Jabariyah ini dari fase yang keempat menuju akhir yang kalau menurut prediksi ya tidak ada fase lagi setelah fase keempat itu, kecuali fase kelima, setelah itu selesai dunia. Dan itu ada fase kembalinya khilafah Islam di dunia. Nah terkait dengan itu, ini kan ada inkonsistensi kalau dari Pak Tito, Pak Wiranto dulu yang paling pertama membubarkan ormas Islam, baik HTI maupun FPI, gara-gara isu khilafah itu. Padahal kalau secara wacana ini kan sah-sah saja. Kalau anggota dewan mayoritas, saya nggak tahu berapa, bisa 75%, ya, mereka menyetujui perubahan amandemen undang-undang dan dimungkinkan amandemen undang-undang itu. Kenapa tidak gitu? Dan ini kan wacana saja. Yang penting tidak memaksakan diri, tidak memberontak, tidak kudeta, kan begitu. Nah ini kan ada inkonsistensi terkait dengan pernyataan pejabat. Kenapa kalau 3 periode ini masih buka peluang, baru wacana saja? Kalau ditolak dan pada faktanya 6 dari 9 partai menolak katanya, belum lagi kalau dibawa ke MPR ada DPD, Pak Lanyala ini juga menolak, ya nggak mungkin. Tapi soal wacana ya biarkan aja bergulir. Tapi satu sisi kalau ketika umat Islam mewacanakan juga hal yang sama tentang sistem yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah, ini tadi ya dihanguskan lah. Nah, kalau saya lihat tadi ketika Ustaz Anis menyatakan bahwa fondasi negara ini sebenarnya sudah sangat kokoh, apakah bisa saya simpulkan bahwa ya sistem yang ada saat ini dipraktekkan itu final menurut Ustaz? Kalau final, nah apa korelasinya dengan pertanyaan tadi ya terkait dengan kembalinya mengubah kembalinya khilafah Islam yang dijadikan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ya. Saya jawab Pak Reza dulu ya. Karena Pak pertanyaannya Pak Suswadin Ketua MPP PKS. Dulu waktu saya sekjen, beliau wakilnya. Lama kita nih partner di DPP dulu. Saya ingin sebenarnya dari awal ya, saya terlibat di politik dari 98. Saya melihat bahwa ada fase yang kita perlukan dalam proses regenerasi politik. Karena Pak Harto di zamannya kan tidak merencanakan transisi kepemimpinannya. Jadi waktu ini lepas, ya lepas begitu saja gitu. Kayak brojol begitu ya.
Itu satu. Yang kedua, proses demokratisasi kita itu reformasi tahun 98 sebenarnya bukanlah satu proses internal pada mulanya. Tapi itu bagian dari proyek global. Proyek demokratisasi global. Itu eranya Clinton, Pak. Karena itu ini terjadi modelnya model Yellow Revolution semuanya gitu. Revolusi kuning, demo-demo di jalanan. Dipromot oleh NGO, media dan seterusnya, orang turun ke jalan dan seterusnya, itu ya. Itu yang dipakai pola ini. Pola ini di seluruh negara dipakai. Jadi antara ide pasar bebas nanti yang masuk melalui WTO bersamaan dengan demokrasi. Ini kan pairing ini. Demokrasi dan pasar bebas di era neolib ini pairing nih dia nih. Jadi semua pintu politiknya dibongkar, kendala masuknya dibuka, begitu juga kendala masuk negaranya secara ekonomi dibuka semuanya. Ya kan? Jadi satu, dari Orde Baru sendiri tidak ada rancangan transisi kepemimpinan itu. Dan yang kedua, yang terjadi pada era reformasi itu pada dasarnya adalah bagian dari rekayasa global itu tadi. Kenapa rekayasa global itu bisa berhasil? Ya karena Amerika waktu itu memang di puncak kekuatannya, harus kita akui ya. Sangat powerful gitu. Istilahnya demo apa aja jadi gitu. Coba bayangkan ada satu orang yang namanya Soros bisa bikin kita krisis di sini gitu. George Soros kan? Apa coba bagaimana cara menjatuhkan Orde Baru? Kan nggak ada. Dan krisis tahun 98 itu sebenarnya krisis yang di-create. Itu artifisial krisis itu gitu. Habis itu ya balik lagi normal. Makanya para konglomerat yang bangkrut pada waktu itu habis itu ya balik lagi normal cepat kok itu. Nah, tapi ada yang disebut jatah generasi. Generasi yang tidak disiapkan pada era Orde Baru ini sekarang dapat kesempatan sejarahnya dalam 20 tahun terakhir ini. Dan itu perjalanan dalam setiap bangsa yang tidak bisa ditolak. Nggak bisa barang tidak bisa dipaksain gitu. Ini yang terjadi. Tapi era ini akan berakhir. Karena biasanya siklus era seperti itu siklusnya 20 tahunan. Satu generasi selesai. Nah, muncul generasi yang ada istilahnya besar di konflik. Besar di era awal demokrasi ini, tapi tertati-tati jalannya itu. Sampai generasi ini pergi, ini akan muncul kemudian. Yang harus kita hitung adalah generasi ini. Yang sekarang. Ya kayak Anda ini semuanya gitu. Makanya kita perlu mengubah persepsi kita tentang politik. Itu bukan sekedar jalur pendek menuju kekuasaan, enggak. Itu adalah medan pergulatan pemikiran. Dari awal dulu waktu saya jadi pimpinan di DPR dulu, saya diwawancarai Kompas, saya kasih tahu nih. Politik itu adalah industri pemikiran. Itu industri pemikiran karena yang kita lakukan di situ, core pekerjaan kita adalah membuat kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan orang banyak. Iya kan? Jadi kita yang berkepentingan untuk menciptakan pergulatan itu supaya apa yang nanti menjadi kebijakan itu matang. Itu matang. Textbook politik tuh. Pak, ini Anda bisa membaca nih di literaturnya ya. Sejarah pemikiran neoliberalisme modern ini. Itu awalnya, Pak, yang akhirnya lahir ya. Dan ini pergulatan di internal istilahnya zona kapitalisme ini. Itu awalnya dari think tank, Pak. Jadi ada seorang pilot Inggris, ini mantan pilot di masa Perang Dunia Kedua. Setelah selesai perang, dia nggak ada jobnya. Jadi dia datang ketemu orang, namanya Anthony Fisher. Anda bisa baca, dia ada di... Dia datang minta nasihat kepada satu orang akademisi itu. Dia mau masuk partai politik. Kata dia aja nggak ada gunanya. Anda jadi pemikir. Akhirnya dia buatlah lembaga think tank, 3 orang mereka itu. Habis bikin ini nggak kuat dia biayain.
Akhirnya dia pergi dagang. Dia bisnis dulu. 10 tahun kemudian dia mulai ada kapital, dia balik lagi ke situ. Inilah nanti awalnya dari cikal bakal ini nanti muncul berkecambah ini lembaga-lembaga think tank yang mematangkan ide tentang istilahnya semacam revivalisme di internal kapitalisme. Ide kebangkitan baru di internal sistem kapitalisme ini. Gitu. Basicnya adalah yang klasik, tapi diperbaharui. Ide kapitalisme klasiknya diperbaharui. Ini pergerakan di tahun 50-an, 60-an, 70-an. Tahun 80-an mulai masuk ke politik. Nah, itulah zamannya Margaret Thatcher sama Ronald Reagan di Amerika itu. Itu dia eranya. Jadi kenapa neolib ini akhirnya dominan? Karena 10 tahun sebelum runtuhnya Uni Soviet, di Barat, Inggris dan Amerika ini ide ini udah matang, sudah masuk ke politik. Di tahun 90-an, jaringan lembaga think tank neoliberal ini di seluruh dunia ada 180-an kira-kira, Pak. Jadi itu ada pergulatan. Nah, mereka menemukan kelemahan pada partai politik di Inggris. Ini politisi semuanya udah nggak ada yang berpikir. Kasih dia bahan, dia ketok. Itu deh. Anda ingat nggak Pak Rofi, mungkin dulu ada buku yang sangat top di periode itu, Reinventing Government. Oh iya, betul. Ingat kan? Itu kan ide neoliberalisme semuanya. Menciutkan kembali organisasi negara. Habis itu semua dijual-jual BUMN semuanya karena dianggap sumber korupsi semua kan? Kan itu awalnya, Reinventing Government. Ini organisasi negara dicuitkan. Itu yang dibikin semua sama Margaret Thatcher di periodenya itu. Itu juga yang dibikin oleh Ronald Reagan itu. Ya kan? Dari situ ada lompatan pada swasta luar biasa besarnya, dan posisi swasta menjadi jauh lebih kuat dari negara. Sekarang Anda bisa bayangkan, ada orang punya kekayaan lebih besar dari Indonesia satu orang. Berapa nilainya kekayaannya Elon Musk? Kan lebih besar daripada APBN kita, Pak. Elon Musk 3.000 triliun Ustaz. 3.000 triliun, kita hanya 2.400 APBN kita. Satu orang, Pak. Bisa lebih kaya di pendapat satu negara gitu. 270 juta itu. Kita kayak nggak ada nilainya kan. Kan ini deh. Makanya kita harus mengubah pergulatannya ini. Kita harus mengembalikan politik itu ke jalurnya yang benar sebagai industri pemikiran. Jadi tidak harus masuk partai politik gitu ya. Masuk ataupun tidak, Anda harus ada dalam politik. Itu kan cuma urusan KTA kan. Tapi bahwa intelektual itu harus ada dalam politik, karena itu yang memperkaya politik. Kalau enggak nanti dipisah, orang datang siapa yang bawa proposal, top. Saya yakin juga proposal IKN ini bisa jadi datang kayak begitu, top. Orang nggak berpikir itu. Karena itu yang terjadi. Dan itu terjadi di mana-mana, Pak, di mana-mana itu. Nah, sekarang kembali kepada tradisi politik sebagai industri pemikiran. Inilah yang menurut saya sekarang harus kita buka tradisi baru ini. Seperti yang saya katakan tadi, tradisi transisi menuju Indonesia itu, menjadi Indonesia, itu adalah pergulatan pemikiran dari kelompok pergerakan nasional. Kan waktu itu mereka anggota partai, tapi kan sebenarnya isinya perdebatan semua kan. Orang nulis buku, orang berdebat, orang itu aja kerjanya tiap hari. Sampai matang ide tentang Indonesia itu, tiba-tiba satu negara baru lahir. Nah, sekarang bisa nggak kita mempelopori di generasi kita ini, yang seumur-umur ini sekarang ini, bisa nggak kita mempelopori satu ide lompatan Indonesia masuk yang saya sebut sebagai masuk ke gelombang ketiga Indonesia. Yang pertama, gelombang pertamanya itu menjadi Indonesia, ini sampai tahun 45. Sampai tahun 98 kemarin, ini yang saya maksud, ini proses menjadi, atau sampai sekarang ini demokrasi ini, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Ini adalah era di mana kita menjadi negara modern yang kuat. Selesai di sini. Sekarang di gelombang ketiga ini, seharusnya tahapan sejarah Indonesia itu adalah menjadi bagian dari kepemimpinan dunia. Gitu. Nah, dari sini saya ingin maksud dari jawab pertanyaan Pak Sus tadi sama ini. Pak Rosyid tadi ya.
Yang pertama, saya ingin memperkenalkan istilah ini dulu supaya kita bahas dengan baik. Istilah yang kita sebut Khulafa Rasyidun atau Khilafah Rasyidah. Rasyidah itu kata sifat, Pak. Yang mengatakan khilafah maksudnya adalah kepemimpinan Rasyidah yang benar. Dia tidak merujuk kepada bentuk institusi sama sekali. Makanya walaupun yang kita kenal 4 Khulafa Rasyidin, tapi ulama juga terbiasa menyebut pembaharu Islam yang pertama namanya Umar bin Abdul Aziz sebagai Khamisul Khulafa'ir Rasyidin. Dan banyak orang-orang yang sepanjang masa era kerajaan Islam ini, itu orang-orang yang soleh, yang seperti itu, suka diberi gelar-gelar yang sama seperti itu. Karena faktor itu tadi, karena sifatnya itu tadi. Sepanjang dia berada di jalur yang benar, dia memiliki sifat sebagai Rasyidin. Itu satu. Yang kedua, kenapa dia tidak merujuk kepada bentuk? Karena negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah, basisnya adalah geografi. Saya ulangi kembali itu. Basisnya adalah geografi. Yang disebut Wasiqatul Madinah itu, perjanjian Madinah, itu adalah perjanjian yang ditandatangani oleh seluruh warga Madinah, yang muslimnya, yang musyriknya, Yahudinya, semuanya ikut. Dan Rasulullah yang pertama kali memperkenalkan ide negara yang basisnya adalah geografi, tanah. Dan kalau kita lihat teks Wasiqatul Madinah itu seluruhnya, yang Yahudi maupun musyrikin semuanya disebut umat. Semuanya disebut umat. Jadi itu adalah kesepakatan orang-orang yang ada di atas satu tanah tertentu. Itu satu ya. Karena itu dalam literatur pemikiran konstitusi Islam, itu ada perdebatan waktu Imam Ali meninggal dan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah, tapi kemudian mengubahnya menjadi kerajaan. Ya. Mengubahnya menjadi kerajaan. Dan ini yang sering kali ditafsirkan oleh banyak orang bahwa inilah era Al-Malikul Adud, raja yang menggigit. Sebelum nanti yang diktator, Al-Mulukul Jababirah gitu ya. Itu yang selalu ditafsirkan orang di sini. Tapi orang jarang yang mengerti backgroundnya. Waktu itu ada konflik berdarah di dalam yang terjadi sejak era Utsman bin Affan. Jadi supaya saya jelaskan sedikit ya. Era Khulafa Rasyidin itu, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Al-khilafatu fi ummati 30 aman. Khilafah dalam tubuh umatku ini akan berlangsung 30 tahun. Kalau kita hitung periodenya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu persis 30 tahun. Ya. Abu Bakar sekitar 2,5 kira-kira gitu ya. Umar 10, Utsman 12-an tahun, Ali sekitar 5. Kira-kira itu ya. Nah, dari masa 12 tahun periode Utsman, 5 tahun terakhir itu konflik. Konflik berdarah sudah itu. Sampai Utsman dibunuh. Ali 5 tahun seluruhnya konflik. Makanya hampir nggak ada ekspansi di masa Ali bin Abi Thalib. Konflik berdarah udah di dalam semuanya itu. Apa yang tidak pernah kita bayangkan semua terjadi pada waktu itu. Orang saling bunuh sesama sahabat, dan yang masalah dalam misalnya dalam perang Jamal, istri Rasulullah SAW Aisyah juga ikut itu. Jadi bisa kita bayangkan betapa rumitnya keadaan pada waktu itu. Karena situasi berdarah itu tadi, dan itu kan perhatikan itu berlangsungnya 10 tahun loh. Waktu akhirnya Muawiyah itu menang dalam pertarungan itu. Kenapa para ulama pada waktu itu akhirnya bisa menerima peralihan kepada sistem kerajaan itu? Tidak ideal.
Tetapi mereka punya satu masalah, yaitu itulah yang paling efektif untuk menyatukan orang. Kenapa dia efektif? Ini yang saya mau jelaskan. Anda bisa membayangkan bahwa di masa Umar bin Khattab, wilayah Islam itu kalau dikonversi dengan negara sekarang itu 18 negara, Pak. Saya ulangi kembali, 18 negara. Dengan kondisi teknologi pada waktu itu, ya kan? Kebayang nggak bagaimana kita mengimplementasikan prinsip syuro secara institusional, secara prosedural, misalnya dalam pemilihan pemimpin, ya kan? Abu Bakar itu memberikan contoh, dia tunjuk Umar jadi khalifah. Karena dia tahu bahwa yang punya hajat kepada jabatan ini banyak. Dan Umar ini orang zuhud. Kalau saya buka pemilihan, dia nggak akan mau. Tapi tidak ada yang lebih layak dari dia. Jadi saya kasih wasiat. Coba waktu Umar mau meninggal, dia juga tahu bahwa yang menginginkannya ini banyak dan relatif sekufu kemampuannya. Sama aja. Makanya dia bikin syuro. 6 orang ini silakan Anda bermusyawarah. Dengerin pendapat rakyat seperti apa, saya kasih waktu. Segini hari, kalau enggak, kalian semua dipotong. Ambil keputusan. Nah, itulah lahir Utsman di situ. Begitu Utsman terbunuh, udah nggak ada pilihan lain. Orang semua langsung aklamasi kepada Ali. Jadi dalam periode 30 tahun ini Anda melihat, model pemilihan kepemimpinan itu beda-beda. Iya kan? Karena situasinya juga berbeda-beda itu. Nah, dalam syariat Islam itu, persatuan itu adalah satu tujuan besar syariat. Karena itu penting untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Itulah alasan orang mendahulukan persatuan untuk menerima peralihan kepada sistem kerajaan. Itu alasannya. Tidak ideal, tapi itu yang paling mungkin dalam situasi itu. Setuju atau tidak setuju kita dengan prinsip itu, perluasan Islam kepada wilayah yang sangat luas, itu terjadi pada periode Bani Umayyah. Anda jangan lupa, Islam di Andalusia itu seluruhnya adalah Bani Umayyah. Kalau kita compare wilayah yang pernah dikuasai oleh Abbasiyah dibanding Bani Umayyah, jauh lebih luas Bani Umayyah. Anda perhatikan ya. Nah sekarang saya mau ajak, waktu kezaliman memuncak di periode Bani Umayyah gitu deh, karena ada sisi terlalu Arab sentris gitu ya, Bani Umayyah itu kan Quraisy kan. Jadi orang-orang Persia yang baru masuk Islam itu ini nggak setuju dengan. Pusatnya di mana? Damaskus. Kan dari Madinah sejak zaman Imam Ali kan udah dipindah ke Kufah. Nah waktu Muawiyah pindah ke Damaskus. Itu. Nah waktu Abbasiyah pindah ke Baghdad. Gitu. Makanya waktu Abbasiyah banyak orang Persia yang masuk di situ. Pelan-pelan. Jadi waktu terjadi pemberontakan ini dari Abbasiyah ini kepada Umayyah ini seperti ini, karena kezaliman yang terjadi yang dilakukan oleh Bani Umayyah memang sudah melampaui batas. Tapi ada yang berhasil melarikan diri dari Bani Umayyah itu. Yang selamat ini namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Itulah yang membentuk kerajaan Islam di Andalusia. Jadi Abbasiyah yang ada di timur, di Baghdad, sama Umayyah yang ada di Andalusia, itu berjalan pada waktu yang sama, Pak. Bukan di periode yang berbeda. Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya. Itu nama Gus Dur. Jadi selama masa khilafah Abbasiyah itu, tidak pernah terjadi apa yang disebut dengan keutuhan teritorial dalam khilafah Islamiyah. Nggak terjadi, Pak. Itu ada 2 kerajaan. Mau tahu kenapa sebabnya? Karena negara itu punya limit. Sebagai institusi, negara punya limit. Dia nggak kuat menjangkau wilayah sana, ya sudah dibiarin berdiri akhirnya. Apa boleh buat? Iya kan? Nah, kritiknya adalah
dalam pemikiran konstitusi ini, kenapa waktu itu kaum muslimin lebih mendahulukan ekspansi penyebaran Islam yang sangat luas yang dalam sistem kerajaan pada waktu itu, daripada membuat satu model dengan pendalaman pada teritori Islam yang sudah luas pada dasarnya. Itu pertanyaan kritisnya. Bisa nggak kita buat pendalaman supaya ini jadi contoh bagi yang lainnya? Tapi ini beralih jadi sistem kerajaan. Nah, masalahnya kenapa sistem kerajaan? Karena sistem yang ada waktu itu, yaitu kerajaan. Ada kerajaan Persia, ada kerajaan Romawi. Dan yang namanya kerajaan itu, wilayahnya bertambah-tambah terus. Tergantung ekspansinya itu. Jadi basisnya apa? Basisnya klan. Bukan teritori. Bukan geografi. Makanya Anda baca Alexander the Great, karena wilayah ekspansinya luas kan. Anda baca Mongol, iya kan? Iya kan? Karena itu sistem yang ada pada waktu itu, dan itulah yang diikuti oleh kaum muslimin di periode Bani Umayyah itu tadi. Nah, ngikut aja dengan sistem itu. Jadi model yang ideal ini memang ditinggal. Bukan karena orang tidak mau, tapi orang tidak mampu. Perhatikan bedanya ya. Bukan karena orang tidak mau, tapi orang tidak mampu. Nah, karena soal ketidakmampuan ini, saya ingin menjelaskan satu fakta bahwa yang namanya ideologi itu, Islam itu nilai ini ideal seperti angka 10. Kemampuan kita itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Makanya Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Itulah kemampuannya pada waktu itu. Waktu negara hanya penduduknya, Islam masih sedikit pemeluknya, masih gampang mengelolanya. Tapi begitu seluruh etnis masuk ke dalamnya, wilayahnya begitu luas dan seterusnya, Anda mulai bertemu budaya yang lain, bertemu dengan misalnya orang Persia. Dia punya dendam, kok bisa dikalahkan sama Islam? Cuma nggak bisa melawan. Ya kan? Dendamnya ada, masuk Islam, terpaksa masuk Islam, tapi dendam dipelihara. Nah, itu yang membunuh Umar bin Khattab. Itu dia. Nah, di sini saya ingin kembali kepada soal periode waktu itu tadi. Ini ada hikmah yang luar biasa disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah menjelaskan bahwa khilafah di masa umatku 30 tahun. Tapi setelah itu Rasulullah juga menjelaskan bahwa setiap 100 tahun akan lahir pembaharu. Supaya kita ini mengerti bahwa angka itu ada maknanya. Itu maksudnya adalah siklus perubahan. Dalam kehidupan individu, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu ini, perhatikan, ingat-ingat kembali sejarah pribadinya ya. Kita itu akan mengalami perubahan, patahan-patahan dalam hidup kita secara individu di antara 7 sampai 10 tahun. Per 7-10 tahun kita mengalami patahan. Ingat-ingat kembali umurnya, Pak. Hitung nih. Dari 0, 7, 14, 21, 28. Terus, Anda perhatikan nih. Kita mengalami patahan-patahan dalam kehidupan pribadi kita semuanya. Terus-menerus seperti itu. Itu individu. 7 sampai 10. Dalam skala sosial yang lebih kecil, sistem begitu tuh, biasanya 20 ke 30 tahun. Dalam skala yang lebih besar itu ada sekitar 60-an dan ada 100-an. Kalau skalanya adalah sistem pemikiran, itu 100 tahun. Makanya bahkan agama ini kenapa perlu pembaharu? Karena selama masa 100 tahun itu, orang akan sampai kepada perubahan situasi yang melahirkan kontradiksi-kontradiksi baru yang membuat orang bingung menghadapi teks dan realitas. Ini dia masalahnya. Itulah perlunya para pembaharu itu. Makanya di dalam Islam ada sistem politik yang berjalan begini yang terus berubah-ubah karena memang Islam tidak menentukan format institusinya. Jadi pilihan-pilihannya terbuka, tetapi pemahaman keagamaannya dipertahankan oleh Allah melalui mekanisme tajdid yang terus-menerus seperti ini. Makanya Islam sebagai agama itu nggak akan pernah bisa hilang, dia akan menjadi agama mayoritas nanti kelak.
Nggak bisa, karena dia punya mekanisme di dalam dirinya untuk terus tumbuh. Tetapi institusi politiknya bisa datang dan pergi. Itu ya. Itu dia. Nah, sekarang kita ini, begitu kita berpikir tentang format institusinya, ini adalah format pilihan yang terbuka. Itu pilihan yang terbuka itu. Dan karena dia adalah pilihan yang terbuka, seperti itu dikembalikan kepada ijtihad kolektif orang. Kenapa saya menyebut bahwa proses pembentukan Indonesia ini adalah pembentukan negara modern yang sophisticated dalam proses intelektualnya. Sekarang coba Anda lihat negara yang namanya Jordania, Pak. Itu kan dibikin oleh Inggris. Perang Dunia Pertama itu berlangsung tahun 1914. Tahun 1916, Inggris sama Perancis sudah tahu bahwa kita akan menang. Sekarang bagaimana membagi harta rampasan. Makanya di Perang Dunia Pertama itu, tahun 1918 kan ada 4 kerajaan yang runtuh setelah itu. Satu Tsar Rusia. Ya kan? Revolusi Bolshevik tahun 1917. Ya kan? Austro-Hongaria. Ya kan? Kemudian yang Jerman apa? Prusia. Ya kan? Kemudian Ottoman. Nah, yang wilayahnya paling luas ini Ottoman. Nah, Inggris sama Prancis ini berkepentingan mengatur peta ini. Duduklah 2 orang, menlunya masing-masing ini, diplomat Inggris sama Prancis ini, bikin peta baru. Peta ini namanya Sykes-Picot. Sykes dan Picot ini dua diplomat Inggris dan Prancis ini. Peta yang ada sekarang di dunia Islam ini dibikin oleh mereka berdua itu, Pak. Di dalam peta itu negara yang tadinya tidak ada dibikin ada. Nah, namanya Israel. Ya. Ini dibikin ada nih. Negara yang tadinya nggak ada dibikin ada, namanya Jordan. Nah, ini jadi bempernya Israel. Jadi orang Palestina diusir dari Israel, dibikinin negara baru, ditampung di sini, namanya Jordan. Proses ini melalui satu operasi intelijen yang lama. Mungkin Anda bisa menonton filmnya Lawrence of Arabia itu. Syarif Hussein yang menguasai di zaman Ottoman itu sudah dipisah dari Ottoman, dijanjiin. Ini kan keluarga Hashimiyah ini. Kalau nanti ini runtuh, kita bikinin ente negara, satu yang di Syria, satu di Irak, satu di Saudi, satu lagi di Jordan ini. Nah, cuma yang di yang di Syria sama yang di Irak ini gagal. Nah, yang berhasil di Jordan ini. Makanya penduduk Jordan itu 60%-nya Palestina, Pak. Hanya 40% orang Jordan. Ini kampung Sahara dibikin jadi negara. Sekarang coba perhatikan, kalau kita membaca buku seperti itu, kita membacanya dengan perspektif ini konspirasi barat kepada dunia Islam. Iya kan? Kita tidak membacanya dari perspektif mereka. Bagi mereka ini adalah engineering. Karena negara, makanya lihat, nanti Bapak lihat bentuk benderanya, Pak, itu. Benderanya Yaman, Syria, Irak, Lebanon, Jordan, Mesir, lihat warnanya mirip semua, Pak. Yang bikin orang yang sama. Lihat warnanya, Pak. Bentuknya benderanya lucu-lucu, mirip semuanya, Pak. Nah, cuma di Irak itu ada komunis kuat di situ, Partai Baas. Itu dosen-dosennya Saddam dulu. Nah, itu yang berkuasa bikin revolusi di situ. Jadilah Partai Baas mendominasi Syria, Irak, Lebanon dan seterusnya. Nah, Lebanon ini negara minoritas Kristen yang disisakan. Wilayah Ottoman ini dibagi 2. Yang di Timur Tengah diambil sama Inggris, kecuali Syria sama Lebanon, kasih ke Perancis. Yang Afrika seluruhnya kasih ke Perancis. Itu, bagi-bagi. Nah, itu namanya ganima. Rampasan perang. Iya. Dibikin di negara-negara semuanya sendiri-sendiri itu loh. Seharusnya kita kaum muslimin sekarang ini berpikir kembali kepada level berpikir engineering. Kita yang seharusnya mendesain, ikut mendesain sistem global yang baru ini, seperti kemarin mereka itu mendesain. Dan inilah yang tidak ada dalam cara berpikir kaum muslimin sekarang ini. Kemampuan engineering.
Itu yang nggak ada, Pak. Kita sibuk ngurusin internal. Yang kecil-kecil semuanya yang kita urus. Inward looking ya. Ya. Orang enak aja bikin negara baru. Karena buat dia apa? Itu instrumen kok itu. Iya kan? Makanya itulah hikmahnya Islam. Kenapa dia terbuka kepada format, kepada bentuk. Kenapa? Karena ini bagian yang akan dipengaruhi oleh perubahan zaman. Tidak bisa satu bentuk itu dipaksakan. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Jadi kalau kita lihat misalnya, berapa lama waktu yang diperlukan di zaman Umar ya? Orang datang dari Iran misalnya ke Madinah itu. Kan jalan kaki, Pak. Sekarang cuma 2 jam. Tapi kebayang nggak kita misalnya kita bikin konsep pemilihan gitu. Syuronya bagaimana kayak gitu. Iya kan? Makanya di era setelah Perang Dunia Kedua, kenapa ada ide tentang PBB? Orang berpikir bahwa sekarang ini diperlukan satu institusi baru yang mengelola kita sebagai entiti-entiti besar yang namanya negara. Itu idenya itu. Itu kan engineering. Iya kan? Itu engineering, Pak, itu. Belum pernah dalam sejarah manusia kita bisa bikin sistem seperti itu. Jadi yang sekarang ada ini sebenarnya adalah global government. Iya kan? Itu yang ada sebenarnya. Cuma yang kuasai kebetulan Barat itu aja gitu. Sebab bagaimana mengelola dunia yang begini besar, populasinya begini besar, Perang Dunia Kedua kan mengajarkan semua orang bahwa kehidupan kolektif global kita ini kalau nggak ditata dalam satu mekanisme yang lebih besar daripada sekedar negara bangsa ini, kita akan terus terlibat dalam perang, nggak ada ujungnya gitu loh. Nah, setelah adanya konsep nation state ini, diperlukan satu lembaga di atasnya. Itulah pengelola. Nah, sekarang bagaimana mengelola ekonominya? Itulah Bank Dunia sama IMF itu. Nah, sekarang bagaimana mengontrol keamanannya? Kan sidang umum Majelis Umum PBB ini kan semuanya majelis syuranya nih kan. Majelis Syura bangsa-bangsa kan. Kira-kira gitu kan. Kan Dewan Keamanannya ini kira-kira kan eksekutifnya. Kan itu. Tapi kan itu yang terjadi sebenarnya. Nah, ini yang dua bank dunia ini kan yang mengelola tatanan ekonominya secara keseluruhan. Nah, sekarang yang diperlukan Amerika cuma kapal induk di mana-mana itu untuk mengontrol itu. Nah, sekarang itu yang kita kembali kepada pertanyaan tadi ya. Sekarang sistem inilah yang sekarang ini akan runtuh. Orang akan mencari tatanan baru. Seperti apa tatanan itu, nggak ada yang tahu. Dan karena ini medan terbuka, ini waktunya kaum muslimin masuk ke dalam. Nah, memang diperlukan satu cara pandang baru. Makanya tadi saya kasih contoh. Nabi-nabi yang sekaligus jadi raja. Lebih dekat kepada realitas kehidupan kita untuk mencari ilham. Itu ini. Kira-kira itu Jadi kita perlu pemahaman Islam baru ini untuk kita tawarkan kembali ke situ. Dan kita fleksibel dalam bentuk karena memang Islam di situ fleksibel. Tetapi dia memberikan sifat yang namanya rasyidah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya menganjurkan ada buku yang bagus dibaca yang pemikiran konstitusi tadi ini. Ada satu orang dari Mauritania menulis satu buku namanya Al-Azmat Dusturiyah fil Islam. Krisis konstitusi dalam sejarah Islam. Udah ada translasinya belum? Saya dengar sudah diterjemahin ke beberapa bahasa itu. Ini yang nulis anak muda, Muhammad Al-Mukhtar Syanqiti. Seharusnya sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa karena dia penulisnya ini orang Mauritania. Dia yang menarik di sini dia mengumpulkan semua hadis-hadis yang terkait dengan itu, sekitar 800-an hadis karena dia juga hafiz gitu ya. Tapi dia belajar di Inggris dan belajar juga di Amerika, master sama PhD-nya, jadi sisi komparasinya bagus itu. Dari sisi ini. Dia juga ada juga buku lain tentang yang bisa membantu kita memahami soal format ini tadi dia.
judulnya itu Al Khilafat Siyasiyah Indas Sahabah, kalau nggak salah. Jadi perbedaan politik di masa sahabat itu. Ini membantu. Tapi saya sebenarnya lebih ingin konsen tadi kepada persoalan siklus perubahan tadi itu ya. Karena itu membantu kita memahami konteks kita sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup moderator, boleh Sobul Bet menggunakan hak prerogatifnya. Jadi saya bersyukur pada Allah ya bahwa apa namanya informasi yang saya ungkapkan di awal bahwa kalau Ustaz Danis yang ceramah, saya bilang ke ipar saya Pak Dudi, pokoknya kita mau ke belakang aja nggak rela kayak. Dan saya perhatikan guru saya Pak Aziz melotot terus aja. Jadi terbukti alhamdulillah kalau Ustaz Danis ngomong ya, kita nggak mau beranjak sedikit pun. Alhamdulillah ya. Sebagai murabi saya terima kasih Ustaz. Yang kedua Ustaz saya kira challenge ya atau yang Ustaz provoke harusnya sekarang saatnya umat Islam khususnya Indonesia memimpin. Karena kalau saya cermati kegagalan dari kapitalisme ada di soal di distribution of wealth Ustaz, dan distribution of productive economic asset. Jadi distribusi aset ekonomi itu sangat tidak berimbang, modal, teknologi dan sebagainya. Ustaz, sekarang global domestic GDP atau gross domestic product itu sekitar 100 triliun Ustaz. Ya. Jadi kalau 100 triliun Pak Lukman, Pak Fadil bisa hitung dulu sebagai ekonom ya, dibagi dengan 7,4 miliar orang di dunia Pak Walnaik ya, ketemunya $16.000 per orang per tahun Pak. Jadi artinya kalau dalam kriteria status kemakmuran bangsa-bangsa Pak Bupati, seluruh dunia sudah makmur Pak Dudi. Karena menurut Bank Dunia Ustaz, suatu negara dikatakan high income atau makmur itu kalau gross national income per kapita itu 12.695. Ini Pak Aziz, ekonomi dunia yang namanya global GDP yang 100 triliun itu, silakan bagi Lukman nanti, dibagi 7,4 miliar, ketemunya 16.000. Jadi harusnya kalau distribution of wealth itu bagus rata, sejahtera, persis yang diinikan si Mahatma Gandhi ya, bahwa apa namanya, bumi ini akan mampu ya memenuhi kebutuhan atau needs dari human being, but it cannot afford ya untuk ininya desire, greedy-nya, keserakannya itu. Nah hanya Islam Ustaz, karena kalau saya lihat kapitalisme apapun yang ideologi tidak berdasarkan pada pencipta Allah itu makin lama makin greedy Ustaz. Ya. Bagaimana mungkin di suatu dunia yang lagi kena pandemi, orang miskin banyak ya, segala macam, ada orang terkaya di dunia model si Jeff Bezos dan apa lagi itu, Elon Musk ya, bepergian ke mana tuh, ke bulan hanya 10 menit biayanya 50 miliar per orang. Makanya si Pangeran William 50 juta dolar. 50 juta US dollar 55 ya, 55 juta ya. Jadi kenapa uang yang banyak itu tidak digunakan untuk menemukan teknologi yang bisa reducing carbon emission dan seterusnya gitu. Jadi Ustadz, itulah the main factor of capitalism failure gitu. Nah kenapa demikian? Karena orang yang kaya atau orang berkemampuan yang kapitalisme itu tidak ada pikiran akhirat, tidak ada pikiran bahwa harta itu sebagian milik orang lain, sehingga orang kayanya seperti Korun Ustaz, orang teknokratnya seperti Haman dan Fir'aun. Jadi tugas kita bagaimana mengkonversi orang kaya itu supaya seperti Abdurrahman bin Auf, teknokratnya seperti lah begitu, kemudian si pemimpinnya model Rasulullah, Umar bin Khattab dan seterusnya gitu. Jadi Ustaz, hanya Islam Ustaz yang bisa menyelamatkan dunia ini ya, karena tadi sesungguhnya udah makmur, cuman karena pembagiannya tidak adil merata maka jomplang gitu. Kemudian Ustaz, ketidakadilan berikutnya kan dalam soal energy consumption Ustaz. Ya. Saya tulis segala macam tuh, bahwa kita itu hanya 0,5 ton per orang per tahun Ustaz mengemisikan karbon untuk Indonesia Pak Jamil. Si Amerika udah 20 jadi jomplang. Tetapi orang-orang negara maju kapitalisme kan kurang ajar. Mereka tetap industrialize, tetap konsumsinya besar sekali. Kita orang negara berkembang, Pak Ardin suruh nggak boleh nebang hutan,
kayak Bu Susi jangan nangkap ikan dengan teknologi modern itu. Kita disuruh miskin Pak gitu.